Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa in hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat damai dari gangguan lisan dan tangannya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang Jumat yang mulia, salah satu asma Allah dari 99 adalah As-Salam, yang maha damai. Dan agama yang diturunkan oleh Allah untuk hambanya sebagai agama yang disebut sebagai agama Islam, yang juga akar katanya dari kata salam, yang berarti agama yang menebarkan kedamaian. Dan surga yang dituju oleh hamba Allah bagi siapa yang sukses di dalam menjalani hidupnya, surga tempat dituju disebut sebagai Darussalam, negeri yang penuh kedamaian. Dan ucapan yang akan diperoleh dari Allah bagi para penghuni surga adalah salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah yang maha pengasih. Dari sinilah pijakannya Allah, kalimat tauhid yang tertancap di dalam dada, diukur dari sejauh mana nilai kedamaian di dalam hidup setiap muslim.
Tanyakan itu pada diri kita di dalam melewati hari-hari, sejak bangun dari tidur sampai menutupkan mata, tidur kembali. Apakah jiwa kita mau menebar permusuhan, benci dengan sesama, tidak ada kedamaian? Padahal salah satu tolak ukur yang terpenting di dalam agama ini adalah jiwa kita yang selalu punya perasaan damai. Hadirin sidang Jumat yang mulia, perdamaian merupakan salah satu tuntunan agama yang terpenting. Ini lahir antara lain dari pandangan Islam tentang kesatuan alam raya. Jadi bukan cuma kita satu Tuhan, tetapi juga meyakini bahwa alam semesta ini adalah juga diurus dan dikendalikan oleh Yang Maha Satu. Kita coba lihat misalnya surat yang sering dibaca di dalam sholat Jumat, yaitu Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang tinggi. Ini kalimat tauhid. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Jadi satu kesatuan utuh. Hari Selasa kemarin khatib mengajar salah seorang mu'allaf. Semula beliau adalah seorang ateis berkebangsaan Skotlandia, mengaji lewat Zoom. Sesaat ngaji mulai, beliau mengabarkan tentang kucingnya yang meninggal. Dia sedih atas kepergian kucingnya. Mungkin bagi kita itu biasa saja, tapi inilah terlahir dari jiwa yang memang merasa semua makhluk itu adalah satu kesatuan. Bukan kita merasa lebih mulia dibandingkan yang lain. Kita harus merasa damai dengan siapapun. Satu contoh, Rasulullah pernah berpesan kepada Anas, pembantu beliau, pada saat acara di rumah beliau selesai dan Anas diperintahkan untuk menggulung karpet. Tapi di ujung karpet itu ada seekor kucing yang tertidur. Lalu Rasulullah bilang, kecuali karpet yang di pojok sana kamu tidak usah gulung, yang lain gulung, karena ada kucing. Rasulullah perlu menjaga kedamaian seekor kucing sekalipun. Walladzi qaddara fahada, begitu di dalam Al-A'la, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Di setiap alam ini yang tercipta memiliki ukuran-ukuran. Satu saja kita tidak bisa berdamai dengan air di musim hujan ini, maka dia bisa membawa petaka. Tapi tiba-tiba kita bilang ini musibah dari Allah. Tidak, karena kita tidak berhasil berdamai dengan alam. Kita lihat dari perilaku kita, serapan-serapan air itu adalah hak air untuk tinggal. Lalu kemana air itu akan pergi kalau air itu haknya untuk tinggal ditiadakan? VOC saja, Belanda, waktu membuka kebun lahan teh di Bogor, di Puncak, dia perlu membangun bendungan Katulampa, karena dia sadar pada saat pohon-pohon ditebang diganti dengan perkebunan teh, maka serapan air akan cepat datangnya ke ibu kota, ke Jakarta. Maka dia tahan dengan bendungan Katulampa. Berapa banyak hak air itu kita ambil karena kita tidak bisa berdamai, lalu tiba-tiba kita bilang bahwa ini musibah dari Allah. Sudahlah Allah tidak salah, sudahlah Allah dituduh pula sebagai Tuhan yang memberikan musibah kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang mulia, apalagi yang hubungannya dengan manusia.
apalagi yang dengan hubungannya dengan manusia. Akhir-akhir ini kehidupan manusia sedang tidak baik-baik saja. Padahal berulang kali kita diingatkan di surah Ar-Rum misalnya, mulai ayat 20, kalau bicara manusia, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ini tauhid berarti, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Bakalnya dari tanah, tapi kemudian berkembang biak. Karena berkembang biaknya di surat yang lain, di surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Karena satu dasar min nafsi wahidah, yaitu dari tanah. Kita semua saudara. Masih di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Itu surah Ar-Rum ayat 22-nya. Sebab ayat 21 itu ayat pernikahan biasanya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi semua bermuara pada satu kata, tauhid dan perdamaian. Bila orang itu memiliki tauhid yang dekat dengan Allah, maka dia juga harus merasakan perasaan yang sama dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia harus berdamai. Sampai-sampai Rasulullah itu pada saat ada salah seorang sahabat memetik bunga yang belum merekah, ditahannya tangan sahabat itu. Kata Rasul, biarkan bunga itu merekah agar lebah menghisap madunya dan agar orang bisa memandang indahnya merekah bunga. Sangat indah pesan Rasulullah. Sepulang dari peperangan di pinggir hutan, saat beliau beristirahat dan hendak pulang kembali ke Madinah, mempersiapkan angkatan perangnya. Pada saat beliau mempersiapkan angkatan perangnya hendak pulang dari peperangan, tiba-tiba ada seekor burung yang sibuk ke sana kemari. Lalu Rasulullah menengok kepada semua pasukannya, siapa di antara kalian yang membuat repot burung itu? Siapa di antara kalian yang mengambil anak burung itu, sehingga burung itu mencari anaknya yang diambil sama kalian? Ternyata ada salah seorang tentara saya, Rasul, kembalikan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, iya, tapi kita memang harus menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, betul. Tapi itu li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, ya salam, untuk menegakkan damai, bukan untuk menegakkan permusuhan. Kalau di dalam hati kita ada emosional, itu nggak ada tauhid. Ingat Imam Ali pada waktu di medan perang dan duel dengan tentara musuh kafir, dan saat tentara kafir itu mau ditusuk sama Imam Ali karena dia kalah duel, tiba-tiba tentara kafir itu meludahi Imam Ali. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali? Menyarungkan kembali pedangnya. Sampai orang kafir itu, kenapa kamu tidak bunuh aku? Aku membunuhmu bukan karena kebencian, tapi karena Allah. Aku takut pada saat aku membunuhmu karena aku marah kamu meludahi aku. Sebegitu dijaga batinnya. Apakah ini batin kebencian atau batin kedamaian Allah? Ini yang susah. Hadirin sidang Jumat yang mulia, maka dari itu kita sebagai penutup khutbah, setiap akhir sholat
selalu diingatkan bagi yang biasa membaca zikirnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu sudah menjadi harian kita untuk berdoa, ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan penuh damai dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, negeri yang penuh kedamaian. Engkaulah pemelihara kami, pemilik keagungan dan kemurahan. Itu hari-hari setiap 5 waktu kita bilang seperti itu. Tapi apakah setelah sholat lalu kita menebar kebencian? Di mana nilai tauhidnya kalau demikian? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.